Halo, Assalamualaikum, Sir. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah. Selamat siang. Oke, Silakan duduk, selamat Sir. siang. Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Rahmaniar, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Hari ini kami akan melakukan prasupervisi bersama dengan salah seorang guru hebat di salah satu PTD SMP Negeri 2 Parepare. Nah, beliau adalah salah satu guru mata pelajaran matematika. Seperti apa rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam supervisi nanti? Kita akan bercakap-cakap dengan beliau terkait dengan prasupervisi yang akan kita lakukan. Selamat siang, Sir. Siang. Besok kapan rencana untuk melakukan pembelajaran nantinya itu, Sir? Insya Allah besok jam pertama. Jam pertama, di kelas mana itu, Sir? Kelas 74. Kelas 74. Kita memang mengajar mata pelajaran matematika ya, Sir, ya? Iya, kebetulan saya mengajar di situ. Di kelas 74. Iya. Itu kalau boleh tahu waktunya sekitar jam berapa itu, Sir? Yang jelas jam pertama kan olahraga. Kemudian jam ketiga keempat lah. 3 ke 4 ya? Tepatnya. Siap. Boleh diceritakan, Sir, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan besok di kelas 74 itu? Saya merencanakan membawakan materi aljabar. Ya, kemudian model yang saya akan pakai adalah discovery, penemuan. Itu tentu ada media-media pembelajaran yang akan saya gunakan ya? Kalau medianya saya combine antara pembelajaran modern, menggunakan LCD, kemudian tab, beberapa aplikasi matematika. Oke, ini sepertinya menarik sekali ya, Sir, ya. Insya Aplikasi Allah. matematika, boleh diceritakan sedikit, Sir, gambaran aplikasi yang akan Sir gunakan nantinya? Aplikasi yang saya akan gunakan mungkin dua. Yang pertama adalah GeoGebra, kemudian yang kedua adalah Desmos. Desmos, wah ini dari bahasanya saja ini keren Sesuatu yang sekali baru ya. sebenarnya. Mungkin ada gambaran, Sir, terkait dengan itu dua aplikasi ini? Saya kasih contoh, kalau misalnya guru matematika itu mengajar manual, itu saya kasih nilai poin 40. Kalau kita menggunakan dua program ini dijamin meningkat jadi 100. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi range-nya agak jauh lah. Terkait dengan penggunaan media itu dan strategi pembelajaran yang Sir telah siapkan itu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa, Sir? Kan selama ini kalau misalnya orang awam itu ditanya tentang aljabar, mereka bingung kan, kenapa sih ada huruf-huruf di jumlah, misalnya 2A tambah B. Nanti itu akan saya kupas habis, sehingga anak-anak paham dan akan mengingat selamanya insya Allah. Jadi siswa dapat memahami ya terkait dengan konsep-konsep aljabar. Memahami dari konsepnya sampai aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, siap. Nah, terkait dengan tujuan yang Sir katakan tadi, area pengembangan mana yang hendak Sir capai? Misalnya dari segi keterampilannya kah, pengetahuannya kah, atau mungkin dua-duanya? Oh, dua-dua. Oke. Jadi dia akan berteori dari segi pengetahuan, kemudian nanti akan diaplikasikan dengan di papan tulis, kita kombinasikan dengan peralatan-peralatan itu tadi, yang aplikasi yang modern itu. Siap, luar biasa. Jadi ini bisa dikatakan bahwa Sir ini sudah sangat siap ya untuk melakukan proses pembelajaran ya. Insya Allah. Ya. Ini saya betul-betul tidak salah memilih karena kemarin saya melihat memang Sir setiap saya melintas di kelasnya, saya melihat memang sudah sangat lengkap media pembelajaran ini. Makanya saya tertarik. Nah, ini sehingga dengan adanya prasupervisi dan supervisi nantinya, ini juga bisa menjadi contoh buat Insya Allah, guru-guru lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak. Sejauh ini tidak ada kendala berarti ya, Sir ya? Tidak ada sampai detik ini. Baik, terima kasih, Sir. Kita akan bertemu besok pada jam yang telah kita sepakati bersama. Dan kami akan melakukan perekaman untuk menilai sejauh mana kemampuan mengajar Sir dalam kelas. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan kita dengan salah satu guru di UPTD SMP Negeri 2 Parepare. Besok kami akan melakukan supervisi di kelas yang ditentukan dan disepakati bersama. Saya Rahmaniar, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Salam Aki, tapada salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan supervisi bersama salah seorang guru yang telah kami jelaskan dalam supervisi kemarin. Dan hari ini terlihat saya menggunakan pakaian olahraga karena hari ini di SMP Negeri 2 kemarin matematikanya naik memang itu menggunakan baju olahraga. Nah, hari ini juga sesuai dengan jadwal. Jangan ada yang ribut sekali begitu nanti. Rekan sejawat, maka akan dilakukan kegiatan supervisi. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita ikuti kegiatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hari ini sudah siap, Sar ya? Insya Allah. Boleh saya duduk di sana, Sar, untuk mengajar? Silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, karena saya melihat ada beberapa yang agak loyo, semuanya stand up, berdiri. Jadi kita ice breaking dulu, supaya segar sebelum kita mulai pelajaran. Jadi caranya sangat mudah. Latihan dulu, kita hanya bertepuk tangan sesuai dengan perintah saya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Ya oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita hari ini adalah aljabar. Sebenarnya ini bukan pertemuan pertama. Ini adalah pertemuan yang kedua. Oke? Ya. Saya mau tanya beberapa orang dulu. Yang saya tunjuk dulu adalah Fatin. Fatin, stand up. Ya, menurut Fatin, aljabar itu apa sih? Ya, oke, tepuk tangan untuk Fatin. Satu pendapat. Ada yang punya pendapat lain? Hanya 2x tambah 3x. Oke? Sudah ada contoh yang saya kasih nomor 1 dan 2. Siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan keduanya? Aljabar memiliki huruf X. Jadi bukan hanya X, semua huruf-huruf sebenarnya bisa digunakan di dalam soal-soal aljabar. Oke? Kebetulan saja yang saya tulis di sini mengandung huruf X. Oke. X. Jadi di sini ada bilangan bulat 3. Kita kumpulkan dulu bilangan bulatnya. 2 ditambah 3, kemudian X-nya kita simpan di luar. 2 tambah 3 sama dengan berapa? 5. 5X. Ya. Koefisiennya 1, maka tidak usah dituliskan. Jadi jawaban yang benar adalah min 1. Min X, sorry. Jawabannya adalah min X. Fatin, dorong sedikit ini meja supaya kita lewati nanti maju. Ya, oke. Jadi harus berlomba untuk menjawab. Nah, nanti grup yang bisa maju ke depan. Ya, untuk yang pertama tidak usah saya tunjuk. Nanti kalau saya tunjuk, ada lagi yang merasa di anak tiri perwakilan. Oke, Aisyah maju. Karena kebetulan satu orang saja yang angkat tangan. Aisyah tulis di sebelah sana. Nanti maju. Jawabannya adalah min 5. Yeay, oke, tepuk tangan. Kelompok 1 saya kasih nilai 6Z sama dengan berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 6 maju. Kelompok 6. Rafa maju. Oke, langsung tulis jawabannya di sana, Rafa.
Ya, oke, tepuk tangan. Yang dapat nilai sekarang adalah grup 6. 7x dikurang 10x sama dengan berapa? Maju saja. Maju. Jawabannya adalah min 3x. Tepuk tangan lagi. Oke. Balkis jawabnya min x. Ada lagi? Ya, oke. Kebetulan semua jawaban belum ada yang tepat. Kayaknya saya perlu jelaskan ini. Coba lihat caranya. Jadi langkah pertama kalau ada soal seperti ini, langkah pertamanya itu adalah kurungnya dibuka dulu. Buka kurung. Oke. Coba lihat dulu. Saya buka kurung dulu. 2x ditambah 3 dikurang 4x. Oke, berarti Aisyah bisa menyebut 3. Oke. Nah, sekali soal ini jadi catat baik-baik dulu. Oke, silakan catat baik-baik karena ada kendala tadi untuk soal yang ini. Bagaimana, siap untuk soal berikutnya? Siap? Oke, saya berikan lagi soal berikut. Ditambah 2. Berapa mau dibuka kurung? Berarti 5y dikurang y. Ini ada sesuatu yang harus diperhatikan di sini. Ini dikali sini. Min kali positif 2 sama dengan min 2. Wow. Ayo, semangat semua. Semangat pagi-pagi. Positif 1. 2x tambah 1, siapa tadi? Vidya yang jawab. Oke, berarti kelompok 3 dapat nilai. Give applause. Kelompok 3 sudah ada skornya juga, supaya semua beban pikiran dihilangkan dulu, kita konsentrasi belajar. Iya, belajar matematika tentang aljabar. Oke. Are you ready? Ice breaking? Oke, one time again. Are you ready? Ice breaking? Ya, oke. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 4. Oke, ada yang salah 1. Kita ulangi lagi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, oke, silakan duduk. Ikatlah itu hewan di sebatang pohon. Oke? Jika ingin ilmu tak tidak hilang, tetap ada di otak, tetap ada sama kita, maka catatlah baik-baik itu ilmu. Understand? Oke. Ya, saya coba-coba lempar lagi pertanyaan. Ya, kita lihat jawabannya, Fatin. Ini masih bisa dilempar kalau salah, nak. Masih bisa dilempar. 8 Y pangkat 3. Tepuk tangan untuk Fatin. Fatin lewat di sini ke Fatin. Oke, betul jawabannya. Salah satunya ditambah. Ya, oke. Sudah belajar tentang aljabar. Betul tidak? Nah, terakhir tadi di aljabar kita belajarnya tentang apa ya?
tentang pengurangan, pembagian, apa lagi? Perkalian dan siapa yang bisa kasih lengkap empat-empatnya? Ya, Fatin. Silahkan, Fatin. Yang pertama? Penjumlahan, betul. Pengurangan. Perkalian. Dan pembagian, tepuk tangan. Kira-kira menurut kalian tadi sudah dipahami tidak? Sudah dipahami? Ya, oke. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita setelah melakukan supervisi di kelas yang dipandu oleh salah seorang guru hebat di UPTD SMP Negeri 2 Parepare. Beliau bernama Pak Sukri. Beliau guru mata pelajaran matematika. Dan tadi kita sudah melalui proses supervisi dan kita akan melakukan tahapan pasca supervisi. Selamat siang, Sir. Siang, Mem. Ya, alhamdulillah tadi saya sungguh mengapresiasi proses pembelajaran yang saya lakukan dan ini sangat menginspirasi untuk guru-guru lainnya. Saya melihat sejumlah media pembelajaran yang saya gunakan itu betul-betul bisa mendorong interaktif, mendorong keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, terkait dengan itu, Sar, apa yang Sar sendiri rasakan setelah melakukan proses pembelajaran bersama siswa dengan area pengembangan yang Sar sampaikan kemarin dalam tatanan pengetahuan dan keterampilan aljabar? Ya, saya mengucapkan alhamdulillah karena tadi semuanya berjalan dengan sempurna. Walaupun sedikit ada grogi dari siswa karena mungkin pengaruh mereka melihat kamera. Tapi kalau menurut saya overall good. Oke. Boleh diceritakan sedikit, Sir, mengapa Sir atau saya panggil Sir atau Bapak ini? Yang lebih nyaman juga boleh. Baik, supaya saya konsisten menggunakan kata Sir. Baik, Sir, kalau melihat tadi prosesnya dan seperti yang Sir katakan tadi bahwa sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pembelajaran, apa yang kira-kira yang melatar belakangi sehingga proses itu berjalan lancar seperti yang Sir katakan tadi? Sudah pasti ada kecocokan antara guru dengan siswa. Bagaimanapun kita seorang guru itu merencanakan pembelajaran kalau tidak didukung dengan siswa yang hebat, saya pikir susah juga berjalan. Begitu juga sebaliknya. Jadi intinya adalah rencana pembelajaran dan itu berterima kepada muridnya, Sir, ya? Iya. Harus terjadi sesuatu yang sinkron antara guru dengan siswa. Kira-kira dari pengamatan Sir dan proses pembelajaran tadi, proses kolaborasi yang tercipta itu apa yang mendasari itu? Sebenarnya kalau masalah kolaborasi antar siswa tidak ada masalah karena ini kan bukan pertemuan pertama ya. Sudah beberapa pertemuan terjadi dan memang kita selalu melakukan proses kerja kelompok sesuai dengan anjuran dari kurikulum Merdeka. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan memang tadi kita lihat ya dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sukri. Nah, terkait dengan area pengembangan nih, Sar, untuk kedepannya, dari proses yang Sar lakukan, apa saja yang Sar rasakan masih perlu untuk ditingkatkan, Sar? Sebenarnya masih banyak, seperti karena saya sudah bilang di wawancara sebelumnya bahwa saya punya beberapa aplikasi, cuman namanya kan perencanaan. Saya merencanakan sebenarnya menggunakan GeoGebra, menggunakan Desmos, tapi ya karena kita melihat kondisi tadi tidak memungkinkan, tidak semuanya dipakai. Justru saya menggunakan kaligrafi. Jadi ternyata perancangan sebelum itu tidak seutuhnya berjalan pada saat berlangsungnya pelajaran. Terkadang kita mempelajari kondisi dan harus cepat bertindak sesuai dengan kondisi siswa pada saat itu. Oke. Jadi tadi Sir katakan bahwa ada hal yang tentu sudah kita rencanakan tapi ternyata berbeda dengan apa yang kita harapkan dengan kenyataannya di kelas.
dengan melihat situasi dan kondisi kelas itu. Kelas saya. itu, iya. Oke, baik. Betul. Bagaimana sih sebenarnya kondisi kelas di kelas yang tadi Sir tempati mengajar itu, jika misalnya menerapkan dua metode yang telah Sir katakan, dua media pembelajaran dalam rencana pembelajaran di awal? Ya, ini adalah kelas yang sebenarnya sangat standar, kelas 74. Itu kalau dibandingkan dengan kelas lain ya, banyak sebenarnya kelas yang lebih bagus kalau menurut penilaian saya di dalam pelajaran matematika. Nah, kalau saya terapkan dua aplikasi itu di kelas-kelas yang lebih bagus dari kelas yang tadi, ya bisa berjalan. Jadi mungkin rencana saya tetap akan saya lakukan, cuman butuh proses dulu. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa kesiapan belajar siswa di kelas 74 itu masih di bawah ya. Sehingga perlu hal konkret atau yang bersifat tidak bersifat abstrak yang mungkin bisa dipahami oleh siswa ya. Iya, jadi ini sebenarnya menjadi PR buat saya, buat kita sebagai seorang guru. Nanti saya akan meramu kembali seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan harapan awal. Oke. Jadi ke depan ini rencana tindak lanjut yang akan Sir kembangkan lagi apa, Sir? Yang jelas itu saya akan tetap melakukan rencana awal saya menggunakan dua aplikasi yang sangat sebenarnya kalau di luar negeri aplikasi ini sudah sangat booming. Cuman kalau kita lihat di Indonesia memang agak kurang ini ya. Ada juga beberapa guru yang menggunakan tapi belum maksimal. Karena saya perlu informasikan bahwa GeoGebra itu kalau kita hanya murni guru matematika itu agak sulit. Karena GeoGebra ini dia lebih banyak pada bahasa pemrograman. Nah, jadi pada umumnya guru matematika menggunakan yang boleh dibilang hanya sedikit lah. Jadi memang harus didukung oleh SDM ya? Kemampuan IT. Nah, alhamdulillah karena saya backgroundnya dari matematika dan IT, jadi itu saya pikir nilai plus buat saya, alhamdulillah. Terkait dengan itu, Sir, di antara pihak-pihak yang mungkin ingin Sir libatkan dalam proses rencana tindak lanjut tadi? Kayaknya untuk saat ini paling saya minta bantuan dari guru-guru IT, kalau misalnya ada kendala dari segi program. Kalau dari segi matematikanya sendiri, I think not problem. Kapan rencana Sir untuk menerapkan dengan menggunakan media tadi? Ada dua media tadi, GeoGebra dan secepatnya. Maybe next time. I will do it. Kita tunggu ya gebrakannya ya, Sir ya. Ini karena menarik. Doakan saja. Lalu kemudian ketika menerapkan itu dengan pelibatan pemangku kebijakan serta guru IT dan sebagainya, stakeholder, itu ukuran keberhasilannya apa saja, Sir? Ukuran keberhasilannya ya sudah pastilah kalau kita mengukur siswa ya dari siswanya itulah. Pasti dari sebelum dan sesudah. Kalau ada peningkatan setelah proses berarti alhamdulillah ada kesuksesan. Peningkatan proses dan hasil belajar. Iya, betul sekali. Oke, baik. Jadi kita tadi mengatakan bahwa insya Allah dalam waktu secepatnya, mungkin di akhir semester, ini kan kebetulan proses transisi ya, Sir? Mungkin di awal semester lah. Awal semester. Iya. Masih di kelas yang sama, Sir, atau kelas lain? Di kelas yang sama, materinya beda, tidak masalah. Karena sebenarnya GeoGebra dengan Desmos ini bisa masuk pada semua pelajaran matematika. Baik. Terima kasih banyak ini, Sir. Ini luar biasa sekali dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT dan terbilang canggih yang telah dikatakan, dan ini menjadi sebuah rencana tindak lanjut untuk area pengembangan yang telah dikemukakan pada supervisi kemarin. Terima kasih banyak ini, Sir, atas waktunya. Kita berharap ini bisa menginspirasi untuk guru-guru lain dan kami tunggu rencana tindak lanjut berikutnya. Terima kasih. Saya Rahmaniar, pamit undur diri. Saya calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam.